Hai semua, kita ketemu lagi di podcast dan YouTube-nya Magnific Agency, suatu communication agency yang sudah 15 tahun berdiri, membawahi public relations, kreatif dan juga activations. Ini melanjutkan dari sesi podcast sebelumnya yang sudah kita diskusikan bersama saya, salah satu founder dari Magnific, nama saya Arif Aldi Dasril atau biasa dipanggil Arif. Ya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya oleh teman-teman yang mungkin tertarik untuk bikin agensi juga. Gimana sih caranya supaya agensi berumur panjang? Ya, sebenarnya ada banyak banget dan mungkin bisa dibilang umur kita juga nggak panjang banget sih, baru 15 tahun. Tapi kalau kita bisa sekedar share apa yang resepnya menjadi resep kita bisa berumur lebih panjang seperti saat ini, antara lain saya akan breakdown beberapa di bawah ini ya. Yang pertama, penting nggak penting tapi cukup penting, yaitu kendalikan ego kita sebagai pengusaha dalam mengambil keputusan apapun. Oke, dulu mungkin sebelumnya kita adalah, profesional atau karyawan, setinggi-tinggi apapun juga levelnya itu, mau director atau apapun juga, kita masih punya, eee, apa namanya, superior yang, lebih bertanggung jawab untuk segala macam keputusan yang diambil dalam dalam, skala lebih global, misalnya itu. Sementara ketika kita mendirikan perusahaan sendiri, kita salah satu yang punya kendali untuk memutuskan hal-hal penting ya kita sendiri. Nah itu kita harus bisa mengenyampingkan ego dan lebih rasional dalam mengambil keputusan dan tidak emosional gitu loh. Itu sangat penting. Nah yang kedua adalah ketika kita ada kebutuhan untuk merekrut atau memiliki sumber daya baru, uh, untuk tidak melakukan over recruiting atau under recruiting. Over recruiting misalnya kita rekrut terlalu banyak orang yang dapat menjadi beban perusahaan secara overhead cost, tapi sebenarnya tenaganya belum terlalu dibutuhkan atau scope of work yang dia kerjakan itu bisa dibagi-bagi dengan tim yang ada. Atau under recruiting, kita pikir kita pengen hemat, nggak mau keluar cost terlalu banyak, lalu kita pikir bahwa tim yang ada sekarang itu sudah bisa mengerjakan project yang sedang berjalan, tapi sebenarnya enggak, yang ada burnout dan tentu turnover jadi tinggi. Nah, kalau sudah turnover tinggi dan sering sekali tim itu resign diganti dengan yang baru, itu otomatis akan ada penyesuaian dengan tim yang baru dan tentu saja akan jadi ada penurunan kualitas kerja karena tentu ketika tim baru bergabung tidak bisa langsung mengerjakan semua project yang speed-nya mungkin kita bisa sebut gigi 5 gitu loh. Nah, itu salah satu kerugiannya. Jadi jangan over maupun jangan under dalam melakukan rekrutmen. Ketiga, pisahkan kebutuhan personal dan juga bisnis dalam hal keuangan. Ya, jadi kita harus secara transparan untuk melakukan keuangan dengan baik dan memisahkan kebutuhan personal maupun profesional. Yang kita perlu lakukan adalah karena finance merupakan suatu hal yang sangat crucial dalam usaha apapun, kita harus meletakkan satu orang yang memang mumpuni untuk mengelola keuangan, sehingga keuangan berjalan lancar dan juga mungkin bukan salah satu dari foundernya sehingga bisa lebih netral lagi dalam mengelola keuangan kita ya, itu satu. Dan juga dalam memisahkan kebutuhan personal dan bisnis dalam hal keuangan ini, ada juga beberapa strategi yang bisa dilakukan. Jadi ketika teman-teman berpartner dan teman-teman memutuskan untuk bekerja penuh untuk perusahaan teman-teman, maka harus ada remunerasi yang diberikan kepada para partner yang memutuskan untuk mendedikasikan waktunya full untuk bekerja di agensi ini. Atau jika ada partner lain yang memutuskan untuk ingin jadi silent partner aja, maka perhitungannya akan beda lagi. Jadi ini juga termasuk beberapa hal yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin melakukan keuangan dan pembukuan yang lebih solid ya. Hal yang tidak kalah penting, keempat adalah terbuka dan transparan dalam berbagai hal kepada partner, termasuk terbuka untuk kritik. Ya, tentu nggak ada orang yang sempurna dalam mengerjakan proyek, termasuk founder sendiri. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mendirikan usaha, itu adalah saatnya kita juga men-switch mindset kita jadi lebih terbuka untuk mendengarkan kritik ketika kita memang melakukan hal yang kurang tepat. Karena saat menjalankan usaha itu adalah kita sedang mengelola sumber daya yang sangat banyak dan tanggung jawab kita tentu lebih besar.
Yang kelima, training dan development team secara berkala ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita ini bekerja di industri yang sifatnya adalah service industry, consultancy and services, di mana kita bekerja untuk klien yang sangat dinamis. Apapun juga produknya, mau FMCG, OTT, dan segala macam itu mereka sangat dinamis dan kita pun dituntut demikian. Dengan demikian berarti kita pun juga harus mengembangkan tim kita, skills maupun expertise-nya harus dikembangkan sehingga mereka bisa keep up dengan klien kita yang dinamis ini. Dan training serta development secara berkala itu sangat diperlukan sehingga tim kita juga memiliki kemampuan yang berkembang. Jangan pelit budget jika sudah terkait pengembangan, karena ini adalah hal yang dibutuhkan oleh klien, yaitu punya tim dari agensi yang cukup mumpuni untuk serve dari semua kebutuhan komunikasinya dia yang cukup kritis dari waktu ke waktu, antara lain itu. Nah, yang terakhir adalah gimana caranya supaya agensi berumur panjang, tahan banting. Ini penting sekali ya. Ketika kita sudah berhasil men-switch mindset kita dari profesional menjadi pengusaha, satu hal penting adalah kita harus paham bahwa ketika kita menjalankan usaha ini bukannya akan honeymoon period setiap saat ya. 3 tahun pertama saya bisa bilang bahwa di semua usaha itu akan seperti roller coaster. Kadang-kadang kita jatuh terpelanting ke bawah banget sampai ke dasar dan nanti naik lagi. Gak semua orang paham bahwa cycle tersebut memang adalah hal yang harus kita lalui ketika kita mendirikan usaha. Dan gak semua orang juga willing untuk melalui cycle tersebut. Mereka pikir ketika kita kebetulan dalam perputaran tersebut berada di bawah, ini adalah akhir dari usaha, padahal enggak gitu loh. Ketika kita harus melihat bahwa banyak kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita raih di masa mendatang dengan kita terus mengembangkan usaha ini dengan baik sehingga kesempatan itu bisa kita raih itu. Jadi kurang lebih itu beberapa kiat-kiat dari saya bagaimana supaya agensi bisa berumur panjang ya. Nah, kalau teman-teman semua punya pertanyaan atau hal yang ingin dijawab terkait dari gimana cara mendirikan agensi, terutama communication agency, bisa tinggalkan komentar di kolom komen YouTube, atau yang mendengarkan di podcast bisa kirim pertanyaannya lewat Instagram di Instagram magnific.id ya. Sampai ketemu di sesi dan episode BDSM bicara dekat sama Magnific berikutnya ya. Terima kasih.